Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fuad Hadian Filiksan. Saya merupakan mahasiswa di program studi Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mengolah suatu data dari hasil uji analisa ayak agregat kasar. Nah, ini merupakan suatu format tabel yang umum digunakan, dan ini data-data yang sudah saya dapatkan. Mungkin dari teman-teman sendiri data-data ini akan berbeda dengan saya, namun cara memproses datanya itu nanti akan tetap sama. Selain itu, di video ini juga kita akan mencoba memecahkan 3 permasalahan. Yang pertama, kita akan menentukan besar butir maksimum dan nominal maksimum agregat kasar. Yang kedua yaitu menghitung besar nilai modulus kehalusan atau fine modulus agregat kasar. Dan yang ketiga yaitu menggambar gradasi agregat kasar. Nah, hal yang pertama teman-teman perlu lakukan yaitu menjumlahkan semua data berat tertahan dari setiap diameter saringan, yaitu teman-teman dapat menggunakan rumus SUM. Kemudian kita mulai dari data awal yang ingin dijumlahkan sampai data terakhir. Nah, kita dapat jumlahnya yaitu 6.546, teman-teman. Kemudian tahap kedua kita menentukan persentase butir tertahan. Nah, ini merupakan bagaimana cara kita mengubah data berat tertahan ini ke dalam bentuk persen, teman-teman. Caranya yaitu dengan membagi berat tertahan dari setiap diameter saringan dengan jumlah total data berat tertahan. Nah, kita langsung saja kita bagi dengan jumlah berat tertahan. Kemudian, teman-teman jangan lupa kunci agar nanti ketika rumusnya itu ditarik, rumusnya itu tidak berubah, teman-teman. Cara menguncinya yaitu dengan, kalau di laptop teman-teman, dapat mengklik F4. Nah, kemudian kita kali 100 karena kita akan mencari dalam bentuk persen, teman-teman. Kita kali 100. Nah, kemudian ada kotak kecil, kita tarik. Untuk menguji validitas apakah ini benar atau tidak, atau sebagai kontrol, teman-teman bisa menjumlahkan data-data dari persentase butir tertahan. Jika jumlahnya 100, berarti teman-teman sudah benar memasuki rumusnya. Apabila lebih atau kurang dari 100, berarti teman-teman ada kesalahan dalam memasukkan rumus atau dalam mengolah data. Nah, kita dapat menggunakan rumus SUM. Kita mulai dari data awal yang ingin dijumlahkan sampai data terakhir yang ingin dijumlahkan. Nah, udah 100 teman-teman, berarti rumus yang kita masukkan itu udah benar. Kemudian kita masuk ke tahap ketiga, yaitu menentukan jumlah butir tertahan kumulatif. Apa sih itu jumlah butir tertahan kumulatif itu? Perhitungan kumulatif atau total berjalan biasanya digunakan untuk melihat penjumlahan angka yang diperbarui setiap kali angka baru dimasukkan ke dalam urutan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita langsung saja. Untuk data pertama itu sama dengan data yang persentase butir tertahan sebelumnya. Nah, yang untuk data kedua ini, kita jumlahkan data ini dengan data yang ini, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa tarik. Ada kotak kecil, kita tarik saja ke bawah. Nah, jika rumus teman-teman benar, jumlah di data terakhir ini pasti akan 100, teman-teman. Jika tidak 100, maka teman-teman diharapkan menghitung ulang. Kita beri tanda kuning bahwa data ini sudah benar. Kemudian untuk jumlah butir lolos kumulatif, teman-teman tinggal mengurangi saja 100 dengan data jumlah butir tertahan kumulatif. Nah, dengan data ini. Kemudian teman-teman tinggal tarik saja ke bawah. Nah, kalau ini 100, tentunya data yang terakhir ini juga akan 0.
Jika teman-teman tidak mendapati angka 100 dan 0, berarti perhitungan teman-teman masih salah. Kemudian kita lanjut ke soal yang pertama. Kita akan menentukan besar butir maksimum dan nominal maksimum agregat kasar. Sebelumnya apa sih butir maksimum? Butir maksimum merupakan ukuran saringan terkecil yang meloloskan 100% agregat. Nah, jadi kita fokus aja ke kolom yang jumlah butir lolos kumulatif. Kemudian kita baca lagi. Meloloskan 100% agregat dan dengan ukuran saringan terkecil. Itu kata kuncinya ya teman-teman, saringan terkecil dan meloloskan 100% agregat. Nah, kita lihat 100%-nya ini ada dua teman-teman. Kemudian tadi kata kunci yang satu lagi, saringan terkecil. Antara 37,50 dengan 25, mana yang terkecil? Tentu saja yang 25. Sehingga ukuran besar butir maksimumnya yaitu 25 mili. Seperti itu teman-teman, simpel saja. Kemudian kita masuk yang ukuran nominal maksimum agregat kasar. Kita baca pengertiannya lagi. Ukuran nominal maksimum didefinisikan sebagai ukuran saringan terbesar yang masih menahan maksimum dari 10% agregat. Kata kuncinya yaitu ada di ukuran saringan terbesar dan menahan maksimum 10% agregat. Menahan ya tadi ya teman-teman. Kemudian kita cari maksimum 10% sehingga data yang lebih dari 10% kita singkirkan saja teman-teman. Nah, yang kurang dari 10% itu yang ini teman-teman, di angka 19. Di angka 19 mili. Jika teman-teman menemukan data di sini ada 2, ada 3, maka teman-teman tinggal menentukan saja di sini saringan yang terbesar yang mana, dan itu yang dipilih teman-teman. Nah, kebetulan di sini jumlah butir tertahan kumulatifnya yaitu di angka 19 mili. Jadi ukuran nominal maksimumnya itu di 19 mili. Nah, kemudian kita ke soal kedua. Hitung besar nilai modulus kehalusan atau fine modulus. Nah, kita harus tahu apa itu definisi fine modulus atau rumusnya. Fine modulus adalah jumlah persen tertahan kumulatif, teman-teman. Tertahan kumulatif berarti kita fokus ke kolom ini. Agregat dari masing-masing ayakan yang memiliki kelipatan 2 yang dimulai dari ayakan 0,15. Nah, jadi kita menjumlahkan data-data ini tetapi hanya data mulai dari 0,15 dan kelipatan 2-nya. Maksudnya gini, teman-teman. Ini kan 0,15, kita mulai dari 0,15. Kemudian 0,30. 0,30 merupakan kelipatan dari 0,15. Otomatis data ini dan data ini kita akan jumlahkan. Kemudian 0,60 merupakan kelipatan 2 dari 0,30. Sehingga tiga data ini kita jumlahkan. Kemudian apakah 1,18 kelipatan dari 0,60? Karena kelipatan 2 dari 0,60 itu 1,2. Tapi jika data ini kita bulatkan, maka mendekati 1,2 atau emang 1,2. Jadi 4 data ini kita jumlahkan. Nah, 2,36 masuk. 4,75 tentu saja masuk. 9,50 masuk. Nah, kemudian ini teman-teman, 12,50 itu bukan kelipatan dari 9,50. Otomatis, data yang ini tidak ikut dijumlahkan. Kita lewat. Nah, data 19, apakah masuk? Masuk. Karena 19 merupakan kelipatan kedua dari 9,50. Dan ini 25. 25 itu bukan kelipatan dari 19, teman-teman. 25 itu bukan kelipatan dari 19 sehingga tidak dimasukkan. Kebetulan data di sini juga 0 ya teman-teman. Nah, apakah 37,50 dimasukkan? Tentu saja dimasukkan karena 37,50 merupakan 9, kelipatan 2 dari 19. Atau mendekati jika dibulatkan 37,50, jika dibulatkan mendekati 38.
Sehingga kita jumlahkan data-data yang masuk tadi. Itu kita menggunakan rumus sum saja. Oh, ya teman-teman, jangan lupa juga dibagi 100, teman-teman. Nah, dibagi 100%. Kita cek lagi rumusnya. Nah, kita dapatkan bahwa find modulusnya yaitu 6,845. Kemudian, lanjut kita akan menggambar gradasi agregat kasar. Nah, bagaimana cara menggambar agregat kasar? Gradasi agregat kasar yaitu menunjukkan hubungan antara saringan dengan jumlah butir tertahan kumulatif ya teman-teman. Dengan jumlah butir lolos kumulatif teman-teman. Jadi kita fokus ke kolom ini dan kolom ini teman-teman. Jadi kita tinggal copy saja dua kolom itu. Kita Ctrl C. Data ini dan data ini dan data ini. Kita Ctrl C teman-teman. Kemudian kita Ctrl V. Warnanya kita ubah menjadi putih. Biar lebih enak. Kemudian kita select dua kolom ini. Kemudian kita masuk menu Insert. Kita pilih grafik yang ini teman-teman, yang scatter with strike line and makers teman-teman. Nah, sudah mendapat data seperti ini, kita coba klik sumbu X-nya teman-teman. Kemudian kita klik kanan, kemudian ke menu format aksis, kemudian kita centang atau kita tandai menu logaritma scale, kita checklist. Nah, otomatis format sumbunya akan berubah. Kemudian kita juga akan membetulkan sumbu Y agar terletak di sebelah kiri. Caranya yaitu dengan mengklik sumbu Y, klik kiri, kemudian ke format axis, kemudian ke labels. Kita akan ubah label positionnya ke low. Nah, sehingga akan seperti ini teman-teman. Kita juga akan menambahkan judul dari tiap sumbunya. Caranya yaitu dengan mengklik chart elements yang ada di kanan atas. Kemudian kita checklist axis titles. Nah, kemudian kita beri nama di sumbu X-nya yaitu diameter saringan. Jangan lupa satuannya tulis ya. Kemudian ininya kita ganti menjadi jumlah butir lolos. Jumlah butir lolos. Judul grafiknya kita ganti menjadi gradasi agregat
kasar. Nah, demikian grafik gradasi agregat kasarnya, teman-teman. Nah, kita sudah dapat menentukan bagaimana menghitung besar butir maksimum dan nominal maksimum agregat kasar, mencari modulus kehalusan atau fine modulus, dan cara menggambarkan gradasi agregat kasar. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat berguna bagi teman-teman dan dapat diterapkan ketika teman-teman mendapatkan soal yang serupa. Ya, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.